Shalom, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat. Hari ini, hari Minggu, ibadah online GBI Cahaya Mulia 2. Mari kita yel-yel menyamati diri kita sendiri. Saya antusias, saya excellent, saya semangat, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada hari yang bahagia ini. Kami akan mendengar sebagian firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan jadi pelaku firman Tuhan, dan kami semua diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan, sempurnakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, pada hari ini kita akan membahas dengan tema disukai semua orang. Disukai semua orang. Ayat masnya kita akan ambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 47 berbunyi demikian. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya, amin. Luar biasa ya. Yang kita akan bahas pada hari ini adalah di Alkitab ada tertulis cara disukai semua orang. Di Alkitab ada tertulis cara disukai semua orang. Yang kedua, hal-hal yang tidak disukai semua orang. Hal-hal yang tidak disukai oleh semua orang. Yang ketiga yang kita akan bahas, hal-hal yang disukai semua orang. Hal-hal yang disukai oleh semua orang. Baik, kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 47 ya. Di sana barusan kita baca sambil memuji Allah ya. Perhatikan, sambil memuji Allah. Kita harus terus-menerus memuji memuliakan Tuhan. Amin. Itu tugas kita. Itu kewajiban kita. Kita rela selalu memuji memuliakan Tuhan. Amin. Dan waktu kita memuji memuliakan Tuhan ya, kita disukai oleh semua orang. Kita disukai oleh semua orang. Amin. Dan sesudah itu, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Kita diselamatkan. Semua orang percaya, taat pada firman Tuhan, diselamatkan. Amin. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah di Alkitab ada tertulis ya, cara yang disukai oleh semua orang ya. Mari kita akan baca Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Jadi orang-orang yang menerima firman Tuhan ya dan percaya Tuhan Yesus dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ya. Ya, jadi syaratnya kita haruslah bertekun. Amin, bertekun dalam pengajaran ya. Sudah itu apa yang kita harus lakukan? Dalam persekutuan ya. Jadi kita dalam persekutuan ya, kita memuji memuliakan Tuhan dengan firman Tuhan ya. Dan mereka bersatu sama-sama ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, seperti hari ini ya, minggu pertama kita nanti akan ada perjamuan kudus. Persiapkanlah diri dengan benar dan baik ya. Perjamuan kudusnya disiapkan ya. Jadi memecahkan roti dan mereka makan bersama, ada kesatuan. Dan yang terutama mereka kumpul dan berdoa. Amin. Maka ketakutlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda ya. Dimana kalau sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus ya, akan
membuat banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ya, jadi bukan pecah belah, tetapi yang percaya menjadi satu. Amin. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, jadi mereka bagi orang yang tidak mampu, yang kekurangan dibagi, ya, makanan, minuman, ya, keperluan yang lain semuanya, baju mungkin dan yang lainnya. Ya, jadi tidak pelit. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing, dengan bertekun dan dengan sehati. Jadi ditegaskan kembali, bertekun. Ya, kita harus bertekun mengerjakan segala sesuatu, bertekun pasti bisa berhasil. Amin. Dan sehati, ya, kita sehati berdoa, kita sehati berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, campur tangan dari Tuhan, ya. Amin. Sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Amin. Ya, jadi kalau kita lihat jemaat mula-mula, ya, mereka bergembira. Jadi kalau kita tidak bergembira, koreksi diri kita sendiri, ada hal-hal yang harus diperbaiki. Karena firman Tuhan mengatakan semua mereka bergembira. Seharusnya kita juga demikian. Amin. Bergembira. Amin. Ya. Dan sedengan tulus hati, ya, balik lagi kalimat tulus hati, ya. Sehati, tulus hati, ya. Amin. Sambil memuji Allah, ya. Nah, ini sambil memuji Allah. Jadi kita tiap hari memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, ya, disukai semua orang. Nah, ini luar biasa, ya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Jumlah yang diselamatkan. Amin. Ya, jadi kita sudah baca firman Tuhan, ya. Ya, dan amin. Jadi yang kita lihat, jemaat pertama bertekun dalam pengajaran dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan membagikan harta bagi yang memerlukannya, ya. Jadi tidak egois, tidak pelit, ya. Dan percaya kepada Tuhan sepenuhnya, ya. Dan mereka sudah percaya, dibaptis, ya. Beri dirinya dibaptis, ya. Selanjutnya hidup dalam persekutuan, yang tadi kita sudah baca, hidup dalam kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, ya, selalu gembira dan bisa saling mengalah, ya, dan menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya, ya. Ini bagus sekali, ya. Jadi tidak ada pertengkaran, keributan, ya. Dan iman mereka hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Mereka saling membantu, saling menolong, antara yang kuat, ya, menolong yang lemah, ya. Dan mereka sehati, sejiwa, rukun antara satu dengan yang lain, tulus hati, tidak menggerutu, ya, tidak ngomel, tidak marah, tidak iri, tidak bikin keributan, ya. Sehati mereka melayani. Amin. Berkumpul bersama-sama untuk berdoa, ya, penting sekali selalu berdoa, ya, senang memuji Allah, taat pada Tuhan. Nah, jadi karena itu orang-orang jadi sangat disukai semua orang. Nah, ini berapa hal yang penting yang Alkitab ajarkan kepada kita supaya kita taati, lakukan, dan kita disenangi oleh semua orang. Baik, kita masuk kedua, hal-hal yang tidak disukai semua orang. Hal-hal yang tidak disukai semua orang. Jadi, kesatu, sikap, ya, yang tidak bisa menjaga sikap, tidak bisa
menjaga sikap arogan ya, tingkah laku yang menyebalkan ya, sikapnya ya itu harus diperbaiki sehingga semua orang senang ya. Inilah sikap yang tidak disenangi sama orang lain. Kedua, tidak bisa menjaga kata-kata, kalimat ya yang diucapkan itu kasar, yang tidak atau tidak nyambung ya, kata-katanya tidak bermakna ya, tidak keruan ya, tidak menjaga etika kata-kata ya, semaunya ya. Baik, selanjutnya komunikasi yang tidak baik ya, yang komunikasinya tidak baik ya. Jadi pakailah bahasa yang baik ya, tutur kata yang baik, tutur kata yang sopan, komunikasi. Perhatikan orang lain bicara apa, kita jawab apa yang ditanya sama orang. Jangan ngelantur ya, komunikasinya harus pas ya, apa yang dibicarakan ya kita lakukan yang benar dan baik ya. Selanjutnya kaku ya, ada orang yang kaku dalam tingkah laku, tutur kata dan tindakan, pendapat apa semua aneh sekali, kaku sekali ya, masih zaman jadul, masih di bawah-bawah zaman baheula, zaman dulu ya. Dan selanjutnya suka menyalahkan orang lain ya, padahal dia sendiri mungkin juga salah, tapi dia menuduh orang lain ya bahwa dia yang benar, orang lain yang salah. Jadi bahkan sering menyalahkan orang di muka umum sehingga membuat orang malu ya, dipermalukan ya. Jadi pasti orang itu akan umumnya dendam ya, kesinggung, bahkan menjadi musuh ya. Selanjutnya suka ngotot ya. Nah, suka ngotot, maunya menang sendiri ya. Jadi merasa diri sendiri yang paling hebat, paling luar biasa. Terus dia pegang pendapat dia, tidak mau mendengar orang lain ya. Jadi ngotot sehingga suasana tidak enak ya. Nah, inilah harus dihindari ya. Nah, selanjutnya suara keras ya, dengan cara intonasinya ditinggikan sengaja dengan suara keras, menekan orang ya, bahkan memaki orang mungkin ya. Nah, selanjutnya tidak mau mendengar orang lain ya. Jadi tidak mau mendengar pendapat orang ini itu ya. Karena firman ada ya kalimat yang mengatakan jadilah pendengar yang baik. Ini kita orang yang pintar, ternyata yang kita baca dia mau mendengar orang lain ya, mau belajar, mau dengar dari saingannya, dari anak buahnya, pendapatnya, ya mau mendengar, dia rangkumkan, dia ambil yang baik, dia praktek, putuskan kesimpulan yang bagus itu sehingga dia sukses dan berhasil ya. Jadi selanjutnya suka merendahkan diri orang lain ya, suka merendahkan diri orang lain. Kita jangan selalu melihat penampilan orang ya, jadi langsung ambil keputusan bahwa orang ini miskin, orang ini hina, orang ini bodoh ya, karena lihat penampilan. Jangan lakukan itu ya. Nah, suka marah ya, marah-marah tiap ketemu, marah tiap hari, marah-marah. Sebenarnya tidak ada yang harusnya tidak perlu marah, tapi dia marah-marah ya. Nah, mesti cek apakah darah tinggi ya, kata dokter ya. Ya, kata-kata yang tidak enak ya, kata-kata yang tidak enak, tajam, menyelengit ya, kata-kata yang menyudutkan orang, kata-kata yang menjatuhkan orang, ya itu sangat tidak disukai semua orang. Dan yang terakhir, Judas ya, tahu ya Judas ya,
Ada orang judes, orang tidak suka dengan orang yang judes ya. Baik, kita lihat hal-hal yang disukai semua orang. Hal-hal yang disukai semua orang ya. Nah, kita harus memberi pujian yang layak kepada orang. Orang intinya senang dipuji, tidak senang dicela, ya, tidak senang disalahkan. Jadi kalau orang berbuat baik, anak berbuat baik, pujilah mereka. Amin. Nah, jadi sesama manusia akan jadikan sesama manusia akan penghargaan ya. Jadikan sesama manusia diberi penghargaan. Amin. Ada reward, ada hadiah ya. Beri penghargaan ya dengan cara banyak macam, mungkin puji-pujian, kalimat-kalimat yang enak ya, yang menyanjung, meninggikan bahwa kamu pinter, kamu hebat, kamu luar biasa ya. Dan atau memberi sesuatu hadiah, merupakan hadiah, beri penghargaan ya. Ada penghargaan yang merupakan sertifikat atau piagam, itu semua penghargaan. Baik, selanjutnya menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik. Banyak orang ingin cerita, ingin curhat ya kepada kita. Kita harus panjang sabar, harus mau mendengar. Jadilah pendengar yang baik. Mungkin tidak perlu banyak kata-kata, hanya mendengar saja orang sudah senang, orang dihargai ya, orang suka dengan orang yang suka mendengar-dengaran. Usahakan selalu menyebut nama orang dengan benar ya. Menyebut nama orang dengan benar. Wah, itu orang senang sekali ya. Baru ketemu, udah kenalan, tahu namanya dan disebut, wih senang sekali ya. Atau sudah lama nggak ketemu masih diingat, wah kita senang sekali ya bahwa nama kita diingat sama orang itu dan benar, tepat ya namanya yang disebut itu. Ya, baik, bersikap ramah ya. Kita selalu bersikap sopan, ramah kepada orang ya. Nah, kita tahu ya yang paling sering kita lihat di TV, kepala negara, presiden kalau ketemu pejabat, presiden negara manapun ya, pasti memberi hormat atau memberi senyum. Amin. Marilah kita belajar di kaca bagaimana senyum yang manis, yang baik ya, yang enak gitu ya. Perlu latihan. Ada yang bilang nggak bisa saya. Ya, kalau mau bisa latihanlah dengan rendah hati, mau ramah ya dengan bersenyum atau dengan ngangguk ya. Bersikap ramah, bukan buang muka ya, itu tidak sopan ya. Baik, bermurah hati ya, bermurah hati ya, bermurah hati, suka menolong orang, membantu orang ya, memberi sesuatu, murah hati. Amin. Nah, berbuatlah apa yang ingin orang lain perbuat kepada kita ya. Kita ingin orang lain berbuat ini kepada kita, kita lakukan terlebih dahulu. Amin. Nah, orang udah lihat atau anak kita juga kita berbuat kepada mereka demikian dan mereka akan lakukan balik lagi kepada kita. Amin. Nah, selanjutnya tidak egois ya. Tidak egois. Jadi mau menang sendiri, segala sesuatu saya yang merugikan orang lain. Dia tidak mau tahu, pokoknya saya nomor satu, saya
segala sesuatu, mau ambil makanan minuman yang paling banyak, nggak kasih orang lain, dia tidak bagi-bagi. Nah itu egois ya, mau menang sendiri, ambil sebanyak-banyaknya, padahal itu jatah harusnya dibagi-bagi supaya semua bagian rata ya. Janganlah egois. Menjaga ucapan dan tindakan ya. Ucapan yang positif, bukan ucapan yang negatif. Tindakan yang positif ya, bukan yang negatif ya. Jadi kata-kata yang kasar atau tindakan memukul ya, memaki ya, itu tidak baik ya. Perlakukanlah semua orang seperti keluarga. Perlakukanlah semua orang seperti keluarga atau seperti diri kita sendiri ya, itu pasti akan jadi baik ya. Walaupun mungkin kita baru ketemu orang ya, kita baik kepada mereka ya. Nah, tapi kita tetap dalam hal-hal yang maksud baik itu, yang bukan kita akhirnya kena tipu, itu juga kesalahan kita. Diberi hikmat untuk mengatur itu semua baik. Nah, selanjutnya tahan komentar negatif. Tahan terhadap komentar negatif. Kalau ada orang yang berkomentar ini itu ya, biarinlah berlalu. Kalau kita tidak salah, kita udah benar, atau kita memang salah, kita perbaikin orang kata-kata yang negatif. Karena di dunia ini kita ada komunitas di mana ada saja orang-orang yang demikian. Tapi kalau kita sedikit-sedikit kesinggung, sedikit-sedikit mundur, akhirnya tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Semua akhirnya kita di sini tidak bisa, situ nggak bisa, semua ditolak di mana-mana ya. Karena kadang-kadang karena diri kita sendiri ya. Baik, selanjutnya tidak sombong ya. Nah ini ya, tidak sombong. Kalau kita tidak sombong, pasti banyak teman, banyak yang senang, suka kepada kita ya. Tidak sombong ya, sombong karena kepintaran, sombong karena hartanya, pamer harta ya, dan sombong yang lain. Tapi mari dengan rendah hati ya, kita bisa disenangi semua orang. Amin ya. Mudah minta maaf dan memaafkan. Nah ini kalimat yang luar biasa ya, untuk supaya orang menyenangkan, semua orang menyenangkan, kita harus bisa minta maaf atau memaafkan orang lain ya. Kalau punya kata-kata ini, amanlah dunia ini ya. Jangan membuat alasan ya. Membuat alasan-alasan orang bisa nangkap ya. Kita telat datang ya, kita alasan macet lah ini itu, padahal kita memang terlambat. Jadi lebih awal dari seharusnya. Kita prediksi, oh ini kira-kira bisa macet, bisa terlambat. Kita jangan pepet waktu, lebih lama lagi waktunya supaya tidak terlambat, on time, sehingga tidak membuat alasan-alasan ya. Orang bisa tahu dari mimik muka kita, tutur kata kita, mungkin sekali kebohong dan selanjutnya orang tahu ini orang buat alasan saja ya. Baik, selanjutnya jujur ya, ini penting sekali, kejujuran ya. Orang senang orang jujur. Kita belanja dan barang belanjaannya sesuai dengan harga, dengan barangnya ya, orang senang ya. Bantu sesama, nah ini ya, saling membantu, bisa kita bantulah, amin ya. Kita udah lihat, pasti tahu kalau kita membantu dan sesama, dan lain kali mereka juga akan membantu kita. Nah, hormat orang lain ya, hormat orang tua, hormat atasan kita ya, itu penting ya. Kita jangan
mesti perhatikan ya tata cara ini ya, menghormati, beri hormat kepada orang ya, orang lebih tua, lebih senior ya, kita harus menghormati mereka, jerih payah mereka, sukses mereka, kita beri hormat kepada mereka. Ya, selanjutnya selesaikan masalah dengan cepat, dengan bijak ya, sebaik mungkin. Nah, orang senang sekali ya, jadi pendamai ya, orang suka dengan orang-orang ini ya, menjadi pendamai ya. Yang terakhir ya adalah sabar. Apa? Sabar. Jadilah orang sabar ya. Orang sabar disayangi Tuhan ya. Kalau kita sabar, tidak terburu-buru, tidak emosi, tidak marah, tenang, kita sabar, fokus ya. Kita berseru kepada Tuhan, kita bersabar, kita berdoa, kita akan bertindak tepat apa yang seharusnya, bijak, tidak salah ambil keputusan karena kita panjang sabar ya. Baik, demikianlah apa yang perlu kita ketahui mengenai disenangi oleh semua orang, disukai oleh semua orang ya. Jadi yang kita lihat tadi temanya adalah disukai semua orang. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang telah dibahas kita hari ini, kesatu, di Alkitab ada tertulis cara disukai semua orang. Kedua, hal-hal yang tidak disukai semua orang. Ketiga, hal-hal yang disukai semua orang. Baik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang luar biasa. Biar kami jadi orang bijak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ada yang tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 47, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Tuhan sudah memberi contoh pedoman hidup yang disukai oleh semua orang. Kita selalu memuji Tuhan, percaya kepada Tuhan, sehingga diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan masuk pada perjamuan kudus. Kuduskan, sucikan, layakkan kami di hadapan Tuhan. Kami mengakui kematian Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Kami jadi satu dengan darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus, melakukan perkara yang luar biasa dahsyat. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan perjamuan kudus ya. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan ya. Puji Tuhan, pada hari yang bahagia ini ya, kita selalu ingat ada kuasa dalam kebangkitannya. Amin. Baik, firman Tuhan berkata demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu malam hari diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menaati firman Tuhan. Perjamuan kudus ini membuat ada kuasa kebangkitannya. Segala sakit penyakit Tuhan Yesus sudah pikul 2000 tahun yang lalu. Terlebih dulu Tuhan Yesus kami sembuh sehat dan kami diselamatkan. Segala berkat kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat dari surga. Mari kita angkat tangan kita, doa berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah usaha kami, diberkatilah pelayanan kami, diberkatilah sekolah anak kami, diberkatilah lumbung kami. Ada sisa 12 bakul. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai merata kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sempurnakan doa ini. Haleluya, amin. Shalom, sampai ketemu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin.